Pada tahun 1985, sebuah mayat ditemukan di distrik Soma, San Francisco. Seorang pemuda tanpa nama, tanpa identitas, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang begitu mengerikan, sehingga polisi menyebut sebagai pembunuhan ritual. 3 tahun kemudian, ada seorang pria yang dihukum atas kejahatan ini, namun banyak yang percaya dia tidak bersalah. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan, ini adalah kisah tentang ketakutan massal, saksi palsu, media sensasional, dan era paling gelap sejarah Amerika, yaitu adalah era satanik panik. Ini adalah cerita San Francisco John Doe. Hingga hari ini misteri ini masih belum selesai. 15 Januari 1985, seorang sopir truk di distrik Soma melihat ada yang menyangkut di bawah gandengan kendaraannya. Ketika polisi datang, mereka menemukan jasad pria muda, dibungkus selimut, dan ditinggalkan begitu saja di jalan. Namun kondisi tubuhnya jauh lebih mengerikan. Jasad pria itu tangannya diikat di belakang dengan senar gitar. Lilin panas dituangkan di mata kanannya. Luka bakar di lehernya. Pentagram terbalik diukir di dadanya. Juga terdapat sayatan yang dalam di bagian leher dan juga dadanya. Mutilasi di alat kelamin, bibir bagian bawah robek. Dan media menyebut pembunuhan ini sebagai upacara pemujaan setan. Era itu adalah di mana orang Amerika dikecam ketakutan terhadap aliran gelap, pengorbanan ritual, dan satanisme. Namun, apakah benar bukti-bukti ini menuju ke ritual? Atau ini hanya spekulasi masyarakat yang sudah ketakutan sejak awal? Hingga hari ini, korban tersebut digelari sebagai John Doe. Kembali lagi bersama aku, Rizal Effendi, di Cerita Misteri. Jangan lupa matikan lampu, siapkan air hangat, dan kita langsung ke intronya. Let's go. Penyelidikan. Polisi memeriksa TKP, menanyai saksi, mencari catatan orang hilang. Namun tidak menemukan apapun sampai kasus ini tidak bergerak selama 2 tahun. Hingga seorang narapidana yang bernama Maurice Brock tiba-tiba menghubungi penyelidik. Munculnya Maurice Brock. Maurice Brock adalah seorang pria yang mempunyai banyak catatan kriminal. Pada tahun 1987, setelah ditangkap dan dipenjara, Brock menghubungi polisi dan mengaku memiliki informasi terkait kasus pembunuhan John Doe. Ia mengatakan pembunuhnya adalah Chiliford Joseph, mantan kekasihnya. Dan polisi pun langsung mempercayainya. Mengapa? Karena Brock mengaku bahwa ia menyaksikan Chiliford menyiksa korban, membantu membuang mayat, tapi semua informasi itu ternyata juga ada dalam dokumen polisi yang sudah bisa diakses beberapa narapidana. Namun polisi mengabaikan fakta tersebut. Mereka sangat ingin menutup kasus ini, dan Brock memiliki seseorang untuk disalahkan. Siapa Chiliford Joseph? Chiliford Joseph adalah seorang pria gay yang bekerja sebagai pelayan di San Francisco. Ia memiliki masa muda yang sulit, keluar rumah sejak usia 14, hidup di jalanan, lalu bekerja keras sehingga mandiri. Chiliford sendiri memiliki catatan kriminal kecil seperti pelanggaran penipuan cek, 1 kasus seksual yang masih muda, namun tidak ada bukti bahwa ia pernah melakukan kekerasan brutal. Chiliford dikenal sering membuka rumahnya untuk tunawisma, anak jalanan, termasuk Maurice Brock. Brock tinggal bersamanya selama beberapa minggu. Keduanya sempat menjalani hubungan, namun hubungan itu berakhir. 2 tahun kemudian, Chiliford tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, hanya karena mantan kekasihnya ingin meringankan hukumannya sendiri. Penangkapan. Pada Januari 1987, 2 tahun setelah pembunuhan John Doe, Chiliford ditangkap di rumahnya. Ia ditangkap dengan tuduhan pembunuhan John Doe. Namun secara mengejutkan, ia juga dituduh dalam kasus lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembunuhan John Doe, yaitu adalah kasus penculikan dan pemerkosaan seorang pria tunawisma berumur 21 tahun. Jaksa kemudian menggabungkan 2 kasus ini menjadi satu, yang itu sangat merugikan Chiliford. Penggabungan kasus. Mengapa kedua kasus yang tidak ada kaitannya digabung? Para ahli hukum melihat ini sebagai trik klasik di mana jaksa ingin membuat Chiliford terlihat sebagai monster. Pengacara Chiliford berkata, jika kasus-kasus ini diadili secara terpisah, Chiliford bisa dibebaskan. Tetapi jika digabung, hasilnya ya sudah bisa ditebak.
Dan benar saja, sidang itu berubah menjadi pertunjukan yang sensasional, penuh saksi yang meragukan, teori kultus, dan ketakutan akan satanisme. Saksi-saksi yang tidak kredibel. Maurice Brock sebagai penuduh utama merupakan seorang kriminal yang berbahaya. Jelas sekali motifnya hanya untuk mengurangi hukumannya sendiri. Edward Spella, ia mengaku mempunyai hubungan dengan Elton John dan Lee Berench dan membantu pembun-bun Ronald Reagan. William McLeary, informan penjara yang mengaku Cheliford sering berbicara tentang satanisme. Namun kemudian diketahui bahwa ia membaca dokumen pengadilan Cheliford sebelum bersaksi. Beberapa hari setelah memberi kesaksian, William dibebaskan dari penjara. Jelas ada sesuatu yang janggal. Bukti fisik yang tipis. Polisi hanya menemukan bercak darah di selimut apartemen Cheliford. Darah itu cocok dengan golongan darah korban, tetapi belum ada tes DNA di tahun itu. Tidak ada bukti sidik jari, saksi mata, barang korban ataupun jejak korban pernah berada di apartemen Cheliford. Kasus ini berdiri hanya di atas ketakutan juri terhadap ritual satanisme, media, dan satanic panic. Beberapa bulan setelah vonis, kasus Cheliford ditayangkan di acara Gallardo Rivera yang tentang kultus setan. Di sana kasus Cheliford dijadikan bukti bahwa ritual satan benar-benar terjadi. Padahal tidak ada bukti kultus, tidak ada struktur kelompok, bahkan tidak ada motif dan ideologi. Namun, era itu adalah masa di mana masyarakat ingin percaya bahwa satanisme merajalela. Cheliford hanya korban dari narasi tersebut. Upaya banding Cheliford. Cheliford Joseph menghabiskan hidupnya di penjara negara Folsom. Ia yakin bahwa ia tidak bersalah. Pada tahun 2000-an, ia meminta tes DNA untuk membuktikan kebenaran, tetapi jaksa menolak. Hingga sebagian besar saksi telah meninggal. Maurice Brock tetap dipenjara atas kejahatan lain, dan akhirnya kasus ini terkubur dalam arsip kepolisian. Siapa sebenarnya pelaku? Sebagian besar peneliti kriminal independen percaya bahwa Maurice Brock adalah tersangka utama. Namun, tanpa barang bukti baru, kebenaran sebenarnya mungkin tidak akan pernah terungkap. Kesempatan kecil untuk keadilan. Sampai saat ini, identitas John Doe belum diketahui. Yang naasnya, kasusnya sampai sekarang belum terpecahkan. Cheliford Joseph mungkin bersalah, atau mungkin ia hanya korban dari kepanikan massal, saksi palsu, dan sistem hukum yang rapuh. Dan kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam yang mengerikan di San Francisco itu. Namun satu hal yang pasti, di balik semua drama, teori yang ada, seorang pemuda dibunuh dengan brutal, yang namanya hilang, dan yang mungkin pernah dicintai seseorang, dan keadilan baginya masih tertunda sampai sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton cerita misteri sampai habis. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dukungan channel ini. See you di next video.